Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua kelompok pemuda di Ambon kembali terlibat bentrokan, satu pangkalan ojek dibakar massa. Penyidik Kejaksaan Negeri Somlaki memusnahkan ratusan barang ilegal hasil tindak pidana. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Ambon masih mahal. Orang anak buah kapal Maluku Prima Makmur 3 masih hilang di Laut Banda pasca kapal mereka hangus terbakar. Tim Basarnas Ambon memperluas area pencarian 11 nelayan hilang di Laut Banda dengan melibatkan TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Pihak keluarga juga dilibatkan dalam pencarian ini. Lokasi kejadian awal serta lokasi ditemukannya bangkai kapal KM Maluku Prima Makmur 3 menjadi fokus pencarian. Keluarga berharap para korban bisa ditemukan. Kita minta tuh terima kasih banyak untuk semua stand yang ada terlibat dalam saat ini, yang kita berharap saja kita anak ditemukan meskipun dalam keadaan hidup atau mati, kuasa Tuhan yang nyatakan itu. Kita percaya hari ini semua perlu ditemukan, termasuk salah satu kita buat anak terkasih Melvin Rolando Italesi. Meski begitu, pencarian terhadap 11 anak buah kapal KM Maluku Prima Makmur 3 yang terbakar di Laut Banda juga diperluas ke lokasi lain seperti perairan Ambon, Seram, dan Nusa Laut melalui udara dan laut. Namun hasilnya masih nihil. Dukungan pesawat udara dari Bapak Kapolda dan rencana pencarian pada siang hari ini kami sudah komunikasi dengan pilot bahwa kita akan bergerak menuju ke LK Kawal, terus bangkai kapal yang telah kita temukan dan terus melaksanakan penyisiran ke ses area pencarian pada hari kelima ini. Dan rencananya kita akan lanjutkan besok. Ya, untuk besok, untuk dari pihak keluarga nanti kita hubungi, kita menggunakan pesawat atau kita menggunakan kapal. Dan pihak keluarga bisa ikut. Kapal Maluku Prima Makmur 3 berangkat dari Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah sejak Sabtu lalu menuju spot mancing di Laut Banda. Namun naas, kapal mengalami kebakaran dan hilang kontak di Laut Banda. Hari kedua pencarian, bangkai kapal berhasil ditemukan, namun dengan kondisi hangus terbakar. Sementara di lokasi kejadian, tidak satupun korban ditemukan. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT ASDP Cabang Ambon menyiapkan 11 kapal penyeberangan. Langkah ini untuk memastikan mobilitas masyarakat di Maluku berjalan lancar dan aman selama periode libur. Sebanyak 11 kapal ini disiapkan ASDP Cabang Ambon untuk melayani penyeberangan di berbagai lintasan. Antara lain melayani penyeberangan di Pelabuhan Hunimua Waipirit yang biasanya menjadi jalur terpadat dan menjadi urat nadi konektivitas antar pulau di Maluku. Selain Hunimua Waipirit, sejumlah rute penting lainnya juga dioperasikan seperti Galala Namlea, Tual Dobo, Dobo Benjina, Tual Kaimana, dan sejumlah rute lainnya yang vital bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya. Kalau kami pada prinsipnya semua siap, yaitu antara lain kami sendiri kelola 11 kapal. Hunimua Waipirit ada 4 kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon. Sementara Galala Namlea KMP Wayangan, Namlea Masarete KMP Danau Rana, Wailei ke Umi Putih KMP Layur,
Andar, Wai, Ume Putih, Nalahia sampai ke Mas Sofi. Tak hanya menambah armada, ASDP juga memperluas digitalisasi layanan melalui aplikasi online. Dengan aplikasi itu, pengguna jasa dapat memesan tiket secara daring sebelum keberangkatan, sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean di pelabuhan sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan. Tirdan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Dua kelompok pemuda di kawasan Jembatan Jodoh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terlibat bentrokan pada Selasa petang hingga malam. Dengan menggunakan batu dan senjata tajam, kedua kelompok pemuda saling serang secara terbuka. Bentrokan yang terjadi di pertigaan Jalan Dr. Tarmiji Tahir atau tepatnya di Komplek Jembatan Jodoh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini diduga dipicu penganiayaan salah seorang pemuda dari kelompok lain. Tindakan ini memicu saling balas hingga mengakibatkan saling serang antara dua kelompok pemuda ini. Akibat bentrokan ini, satu pangkalan ojek dibakar massa. Ulah dua kelompok pemuda ini membuat geram warga sebab mengganggu Kamtipmas di kawasan ini. Warga mendesak polisi menangkap para pelaku serta sering melakukan patroli di kawasan ini guna mencegah hal serupa kembali terulang. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Penyidik Kejaksaan Negeri Saumlaki Kepulauan Tanimbar memusnahkan ratusan barang ilegal hasil sita tindak pidana sepanjang tahun 2025. Pemusnahan barang ilegal dilakukan di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Saumlaki Kepulauan Tanimbar. Berbagai jenis barang yang dimusnahkan dengan cara dibakar dan ditumpahkan ke tanah, yakni 0,5 gram sabu-sabu, ganja, 3 linting, obat-obatan berbagai jenis, serta solar oplosan 6 jerigen, serta lainnya. Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana tahun 2025 ini juga disaksikan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, termasuk perwakilan Polres setempat dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu di siang hari ini di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten